warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6D Indralaya yang beranggotakan Saya Indri Lestari, saya Sani Fitasari, saya Fatma Aningsi, saya Ade Nutri Amaini, dan saya Yanti Denia. Pada video kali ini kami akan membahas tentang praktikum penentuan kadar protein secara lauri. Adapun tujuan pada video kali ini yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola atau mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen penentuan kadar protein secara lauri. Percobaan ini mengenai penentuan kadar protein secara lauri, yaitu menentukan kadar protein dengan menggunakan regen Folin-Cioclateu. Sampel yang digunakan dalam percobaan penentuan kadar protein secara lauri ini adalah larutan BSA dengan konsentrasi awal sebesar 250 mikrogram per mili. Larutan BSA 100 mg dilarutkan dalam 100 ml Aquades sehingga memiliki konsentrasi 1 mg per mililiter. Konsentrasi larutan BSA yang digunakan tersebut sangatlah kecil. Hal ini dikarenakan metode lauri ini lebih sensitif sehingga sampel protein BSA yang diperlukan sedikit. Langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan larutan BSA dalam tabung reaksi dengan volume tiap-tiap tabung, yaitu tabung 1 0 ml, tabung 2 0,2 ml, tabung 3 0,4 ml, tabung 4 0,6 ml, tabung 5 0,8 ml, dan tabung 6 1 ml. Bahkan Aquades dengan volume tiap-tiap tabung 1 1 ml, tabung 2 0,8 ml, tabung 3 0,6 ml, tabung 4 0,4 ml, tabung 5 0,2 ml, dan tabung 6 0 ml. Dan tambahkan larutan C 5 ml ke setiap tabung reaksi. Ditambahkan 0,5 ml regen Folin-Cioclateu. Setelah itu, setiap larutan dalam tabung reaksi dilakukan inkubasi selama 30 menit. Proses inkubasi dilakukan bertujuan agar terjadinya penyesuaian larutan dan reaksi yang terjadi pada suhu tersebut. Selain itu, agar terjadi penataan berulang kompleks biru di mana awalnya tidak stabil menjadi kompleks berwarna biru yang stabil dan sempurna dan intensitas warna yang lebih tinggi. Pada tabung reaksi dengan volume BSA 1 ml memiliki intensitas warna biru yang lebih tinggi. Karena semakin tinggi konsentrasi larutan protein BSA, maka semakin pekat warna biru yang dihasilkan. Selanjutnya, pengukuran dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 660 nanometer. Hal ini karena pada reaksi ini menghasilkan warna biru yang bisa dibaca absorbannya di antara panjang gelombang sinar tampak 600 sampai 800 nanometer, tergantung sensitivitas yang dibutuhkan. Di dalam spektrofotometer, larutan protein mengabsorbasi cahaya yang diberikan kepadanya. Hal ini merupakan wujud dari interaksi suatu atom dengan cahaya. Dari hasil pengukuran pada spektrofotometer, didapatlah harga absorbansi atau nilai yang keluar pada masing-masing sampel. Nilai yang keluar dari cahaya akan dipantulkan dan sisanya diteruskan yang menyatakan nilai absorbansi.
melakukan pembuktian kembali dengan melakukan perhitungan dengan mencari nilai slope dan intercept-nya, di mana didapatkan nilai slope sebesar 0,0012 dan nilai intercept sebesar 0,0141. Kemudian diperoleh persamaan kedua, yaitu Y sama dengan 0,0016 X ditambah 0,0072 dengan R square sama dengan 0,9963. Kemudian dari persamaan tersebut diperoleh juga nilai absorbansi larutan BSA dengan masing-masing konsentrasi berturut-turut mendapatkan nilai sebesar masing-masing 0, 0,095, 0,068, 0,257, 0,313, 0,251, dan 0,170. Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa konsentrasi berbanding lurus dengan absorban. Semakin besar konsentrasi protein, maka semakin besar nilai absorban. Hal ini sesuai dengan hukum Baer, di mana berdasarkan hukum Baer, absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi. Artinya, konsentrasi semakin rendah, absorbansi yang dihasilkan juga semakin rendah. Begitupun sebaliknya. Selain itu, semakin tinggi konsentrasi larutan BSA, maka akan semakin pekat warna biru yang dihasilkan pada larutan. Adapun kesimpulan pada praktikum kali ini, yang pertama, metode Lowry sangat sensitif, sehingga metode Lowry sangat sensitif dan hanya memerlukan sedikit sampel protein, memanfaatkan reagen Volin Ciuclateu untuk mendeteksi tirosin dan triptofan. Yang kedua, warna biru terbentuk melalui reduksi fosfotungstat dan fosfolipdat oleh Cu1, di mana semakin tinggi konsentrasi protein, semakin pekat warna biru yang dihasilkan. Yang ketiga, absorbansi berbanding lurus dengan konsentrasi protein sesuai hukum Baer, di mana semakin besar konsentrasi semakin tinggi absorbansi pada 660 nanometer. Yang keempat itu ada spektrofotometer mendeteksi perubahan absorbansi yang menunjukkan jumlah protein berdasarkan intensitas warna biru yang terbentuk. Yang kelima, persamaan garis kalibrasi Y sama dengan 0,0016 X ditambah 0,0072 melihatkan hubungan linear yang valid antara konsentrasi protein dan absorbansi, memperkuat akurasi metode Lowry. Demikianlah video yang dapat kami tampilkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.